Permisi, Bu. Mari, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya, duduk yang nyaman ya. Iya, Bu, sudah. Oke. Sebelumnya, apakah Ibu boleh tahu nama dan kesibukanmu akhir-akhir ini? Nama saya Aya, Bu. Kesibukan saya sekarang mahasiswi yang duduk di semester 4. Oke, baik. Salam kenal ya, Ayah. Gimana nih kabarmu akhir-akhir ini? Kabar saya ya lumayan baik sih, Bu. Oke, kamu mengatakan baik-baik saja, tapi wajahmu kelihatan capek banget. Kira-kira yang pas dengan kondisimu tuh yang mana? Iya sih, Bu. Saya bilang lumayan baik, tapi sebenarnya mungkin lebih tepatnya aku lagi capek banget. Sekarang saya berusaha kelihatan oke, tapi sebenarnya pikiran saya itu penuh dan tubuh saya juga sangat lelah, Bu. Oke, terima kasih ya sudah jujur pada Ibu. Kalau boleh tahu, ini konseling yang pertama kali atau yang udah beberapa kali nih? Baru pertama kali, Bu. Oke, jadi kamu datang ke sini itu atas inisiatif kamu sendiri atau ada bisikan dari orang lain gitu? Saya kesini atas inisiatif saya sendiri sih, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu ingin memberikan informasi kepada kamu bahwa apapun yang kamu ceritakan di sini itu akan dijaga kerahasiaannya. Jadi kalau cerita yang kamu bagikan kepada Ibu tidak akan disebarkan kemana-mana. Jadi kamu bisa merasa aman buat cerita kepada Ibu gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Saya jadi lebih percaya diri untuk bercerita. Oke, baik. Sebelumnya, apakah ada yang kamu ingin tanyakan? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu juga ingin kasih tahu kalau kita sesi konseling ini sekitar 30 menit. Apakah menurutmu itu cukup? Saya rasa itu sudah cukup, Bu. Oke, baik. Kalau gitu, kamu bisa mulai dari sekarang apa yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu dan Ibu akan mendengarkannya. Baik, Bu. Saya sudah siap untuk bercerita. Oke, sebelumnya nih, sebelum kita membahas lebih jauh ya, Ibu ingin tahu bagaimana sih kegiatan kamu akhir-akhir ini di perkuliahan atau aktivitas kegiatan lainnya. Apakah berjalan dengan lancar? Semuanya saya rasa berjalan dengan lancar, Bu. Tapi kenapa? Saya merasa sangat lelah, Bu. Sangat lelah. Iya, karena jadwal kuliah sekarang semakin padat dan juga kegiatan kampus sedang padat juga, Bu. Rasanya waktu 24 jam itu terasa kurang. Oke, baik. Jadi kegiatan kampus itu banyak menyita waktu gitu ya. Lalu biasanya kamu mengikuti kegiatan apa aja itu? Saya ikut kepanitiaan acara kampus dan juga ada seperti tugas kelompok di perkuliahan, Bu. Kadang jadwalnya itu juga berdekatan. Jadi saya merasa kurang waktu istirahat. Oke, baik. Jadi apa yang kamu rasakan selama itu? Saya sering kehilangan fokus waktu belajar, Bu. Terus saya juga sering membuat diri saya itu menunda-nunda tugas karena merasa sudah terlalu capek. Baik. Jadi seperti itu wajar ketika kamu merasa kelelahan. Apa yang kamu rasakan ketika jadwalnya itu padat? Saya jadi stres, Bu. Nilai saya menurun dibanding semester lalu. Oke, jadi kamu merasa stres, kehilangan semangat, sulit fokus. Lalu bagaimana dengan kehidupan kamu di kos? Apakah kamu merasa nyaman juga di sana? Saya ngerasa kadang nyaman, Bu, tapi juga kadang ngerasa sepi. Kalau sudah lelah, saya jadi kangen rumah dan keluarga terutama. Tapi karena kesibukan, saya jadi tidak bisa pulang. Oke, jadi kamu merasa rindu keluarga, tapi tidak bisa sering pulang karena kesibukan perkuliahan yang padat gitu ya? Benar, Bu. Kadang kalau sudah terlalu capek,
saya malah pengen pulang aja, nggak mau kuliah. Oke, jadi sebelumnya terima kasih karena kamu sudah berbagi cerita kepada Ibu. Uh, uh, saya ingin lebih tahu apa sih hal-hal yang kamu sukai gitu, apa hobi-hobi kamu? Sebetulnya saya suka menulis, Ibu. Wow, keren. Suka menulis apa tuh kira-kira? Atau cerpen kah, puisi kah, atau pantun? Atau apa kira-kira? Biasanya kalau di kos tuh atau sedang ada waktu yang senggang, saya menulis tentang hal-hal yang terjadi seharinya. Kadang tulisannya positif, tapi juga banyak yang isinya itu curahan hati saya ketika saya lagi ngerasa capek atau kesal. Kalau lagi kesal banget, saya meluapkannya lewat tulisan, Bu, semuanya. Oke, ya baik, Ibu memahaminya. Jadi kamu merasa sangat lelah karena jadwal kuliah dan kegiatan kampus yang padat sehingga kamu kehilangan fokus belajar dan semangatnya. Kamu juga sering merasa kesepian di kos karena rindu keluarga. Jadi karena kepadatan kegiatan yang ada di perkuliahan, kamu jadi sering tidak pulang gitu ya. Lalu kamu juga memiliki hobi menulis nih. Nah, apakah rangkuman Ibu sesuai apa yang sudah kamu ceritakan? Iya, Bu, sudah sangat sesuai kok. Baik, kalau gitu ayo kita gali lebih dalam tentang apa yang sedang kamu alami ya. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia, Bu, untuk melanjutkannya. Oke, mari kita gali bersama-sama ya. Tadi kamu mengatakan bahwa suka menulis. Apakah kamu sudah pernah menulis hal-hal yang berkaitan dengan perasaan atau pengalamanmu akhir-akhir ini? Saya sudah pernah menuliskannya kok, Bu. Dan kebetulan ini saya juga membawa bukunya, buku di mana saya tuh sering menulis. Oke, baik. Kalau begitu, kamu bisa mulai membaca-baca dulu ya. Ini berarti saya baca semuanya Iya. ya, Bu? Boleh dibaca dulu. Pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Saya membacakannya untuk Ibu atau? Tidak usah, untuk dirimu saja gitu. Oke. Jadi saya membaca ulang ya? Iya, yang sudah kamu tulis itu. Sudah, Bu. Oke, baik. Gimana rasanya setelah kamu baca ulang tulisanmu itu? Rasanya saya kembali campur aduk, Bu. Kayak baru sadar kalau saya sudah terlalu capek sekali selama ini. Oke, baik. Ibu sangat memahaminya ya. Ibu ingin meminta kamu untuk memberi highlight pada tulisanmu itu menggunakan stabilo yang menggambarkan permasalahanmu sekarang. Apakah kamu bersedia? Sangat bersedia, Bu. Oke, ini ada stabilonya. Oke. Ini di stabilo sekarang, Bu. Ya, Warnanya bebas kan, Bu? bebas apa aja boleh. Oke. Satu aja atau lebih? Semua. Boleh 2, boleh 3. Sesuka kamu yang menggambarkan itu tuh kalau permasalahanmu sekarang saat ini gitu. Wow. Banyak nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa dong, kalau bagus kita akan lebih gali-gali lebih dalam lagi.
Sudah, Bu. Oke, Ibu izin baca boleh? Boleh? Oke. Oke, izin ya. Baik, di sini kamu menulis kelelahan dengan jadwal kuliah dan kegiatan kampus yang padat. Lalu apa yang membuat jadwal kuliah dan kegiatan kampus itu terasa berat? Setiap hari selalu ada hal yang dikerjakan, Bu. Kayak tugas kelompok dan rapat kepanitiaan. Rasanya semua menumpuk buat saya. Oke, baik. Jadi kamu merasa kewalahan gitu ya, karena nggak ada ruang buat istirahat sebentar gitu. Iya, Bu, benar sekali. Oke, lalu kamu di sini juga menulis kesusahan membagi waktu ya. Apa yang kamu maksud dengan kesulitan membagi waktu gitu? Yang saya maksud itu saya sering bingung harus didahulukan yang mana. Atau bahasanya tuh saya susah buat mendahulukan yang mana. Kadang ada tugas kuliah yang deadline-nya mepet, tapi di saat yang sama organisasi juga butuh saya buat rapat atau nyiapin acara. Jadi saya ngerasa waktu saya itu ketarik ke banyak arah, Bu, dan akhirnya malah nggak fokus ngerjain salah satunya. Oke, baik. Jadi situasi yang seperti itu tuh menjadikan kamu sulit fokus ke satu kegiatan gitu ya? Iya, Bu, benar. Saya merasa seperti itu. Oke, baik. Lalu di sini kamu juga menulis mudah stres, kehilangan fokus belajar, dan nilai-nilai mulai menurun. Menurutmu apa yang membuatmu stres sampai fokusmu ikut hilang? Karena pikiran saya penuh terus. Jadi waktu belajar saya selalu kepikiran tentang hal-hal yang lain. Apalagi ketika tugas udah mulai numpuk, saya jadi capek duluan, Bu. Melihatnya pun saya sudah capek. Oke, jadi pikiranmu terasa penuh ya karena banyak yang menumpuk gitu. Jadi tidak di waktu yang bersamaan kan semuanya menumpuk, jadi kamu merasa capek duluan gitu ya. Iya, Bu, betul. Oke, paham. Lalu di sini kamu menulis merasa kesepian dan kurang nyaman tinggal di kos. Nah, dari tulisanmu itu apa yang membuatmu merasa kesepian saat tinggal di kos? Suasananya kalau di kos tuh sepi banget, Bu. Dan saya juga jarang berinteraksi dengan teman-teman yang ada di kos. Oke, Ibu paham dengan apa yang kamu sampaikan gitu ya. Lalu kamu di sini juga menulis gugup setiap kali harus berinteraksi dengan banyak orang. Apa yang membuatmu merasa begitu? Apakah kamu memiliki banyak teman yang lain? Saya di kampus tuh cuman punya beberapa teman aja sih, Bu. Jadi karena teman saya nggak banyak, saya sering gugup di lingkungan baru, takut salah bicara, jadi saya hanya mendengarkan saja terkadang dan nggak ikut nimbrung. Oke, aku paham. Lalu kamu di sini juga menuliskan bahwa kamu itu merindukan rumah. Nah, bagian mana yang paling kamu rindukan nih? Kalau di rumah ketika kumpul-kumpul gitu, Bu, kayak buat ngobrol bareng atau nonton TV, dan itu ngebuat saya juga ngerasa aman. Oke, jadi kamu merindukan tempat yang dimana kamu merasa aman, diterima, dan juga tidak perlu pura-pura untuk kuat gitu ya. Iya, Bu, benar. Lalu apa yang membuatmu tidak bisa pulang sesering mungkin? Saya jarang pulang karena sibuk kuliah dan banyak kegiatan yang harus diikuti, Bu. Terus juga kayak nanggung aja, Bu, kalau misalnya pulang itu cuman sebentar. Saya pengen ketika saya pulang itu saya pulangnya yang lama. Oke, Ibu paham. Lalu apa yang kamu rasakan ketika kamu berada di posisi itu? Saya ngerasa sedih banget sih, Bu. Oke, baik. Tidak apa-apa yang merasakan itu yang sedih ketika kamu merindukan rumah. Apa yang membuatmu bertahan sampai saat ini meskipun kamu merasa kelelahan gitu? Saya tetap berusaha bertahan dan menjalankan tanggung jawab saya.
walaupun saya ngerasa kelelahan. Jadi seperti ada dorongan yang kuat dari dalam dirimu untuk tetap memenuhi tanggung jawab meskipun itu melelahkan gitu ya. Iya Bu, benar. Oke, baik. Dari apa yang sudah kamu sampaikan tadi, stres dan kelelahan itu bersumber akibat jadwal kuliah dan kegiatan organisasi yang padat. Kamu juga mengalami memanajemen waktu, terus pikiran yang penuh hingga sulit fokus, lalu kamu mengalami penurunan nilai. Nah, selain itu kamu juga muncul rasa kesepian dan tidak nyaman tinggal di kos akibat sedikit berinteraksi dengan teman-teman di kos, dan kamu juga sering merindukan rumah ketika capek. Nah, meskipun demikian, kamu tetap menjalankan tanggung jawabmu untuk tetap bertahan, gitu ya. Iya Bu, saya merasakan itu semua. Oke, baik. Terima kasih ya sudah mau jujur dan terbuka pada Ibu. Nah, kita akan bahas bagaimana sih caranya kamu bisa menyesuaikan diri lebih baik, tetap menjaga keseimbangan antara perkuliahan, tugas-tugas, kegiatan, dan waktu untuk dirimu sendiri. Apakah kamu bersedia untuk membahasnya? Iya Bu, saya setuju untuk membahas cara-cara tersebut. Oke, baik. Terima kasih ya, karena kamu tadi sudah berbagi cerita kepada Ibu. Rasa lelah dan stres yang kamu alami itu sangat wajar, terutama saat kamu sedang menghadapi banyak kegiatan dan sebuah tanggung jawab. Sekarang mari kita bersama-sama untuk mencari sebuah penyelesaian dari permasalahanmu itu ya. Apakah bersedia? Baik Bu, saya bersedia. Saya kadang tuh ngerasa capek banget dan apa ya Bu, jadi saya tuh kadang kayak ngerasa bingung harus mulainya tuh dari mana dulu. Oke, Ibu paham sama yang kamu katakan. Jadi di sini juga Ibu ingin kamu memahami bahwa kelelahan dan stres itu bukan berarti kamu tidak mampu, tapi karena aktivitasmu belum terkelola dengan baik. Jadi bukan karena saya nggak bisa ya Bu. Kadang saya ngerasa gagal karena saya nggak bisa sekuat orang lain. Maaf, tapi Ibu tidak setuju dengan apa yang kamu sampaikan. Jadi setiap orang kan pasti punya batas energinya masing-masing. Nah, justru itu kamu sudah berusaha dengan keras, hanya saja kamu belum bisa mengelola waktu dengan baik. Jadi tidak ada waktu untuk beristirahat gitu. Iya Bu, saya masih kurang tahu cara mengatur waktu juga dengan baik. Oke, nah maka dari itu Ibu akan ajak kamu untuk menyadari bahwa semua kegiatan pasti ada capeknya, tapi kamu juga berhak punya waktu untuk dirimu sendiri. Iya Bu, saya baru sadar kalau selama ini saya terlalu fokus memenuhi semua tanggung jawab sampai lupa sama diri saya sendiri. Saya sering merasa harus kuat terus, padahal saya juga butuh istirahat. Oke, Ibu paham. Dari tulisanmu di fase sebelumnya, Ibu dapat melihat kamu sudah memahami apa saja yang membuatmu kelelahan. Sekarang kita masuk ke langkah penyelesaiannya dengan menemukan sebuah cara. Apakah kamu sudah siap? Siap Bu, saya sudah sangat siap. Saya mau mencoba menemukan cara supaya saya bisa lebih teratur dan gak mudah capek lagi. Oke, baik. Sekarang coba pikir dari semua kegiatanmu, bagaimana cara kamu menyesuaikan diri agar semuanya itu tetap seimbang sama semua gitu. Mungkin saya harus mulai dari membuat jadwal. Jadi saya tahu kapan saya harus fokus belajar, kapan harus ikut kegiatan, dan kapan harus istirahat. Bagus sekali. Dengan kamu buat jadwal harian, kamu bisa lebih sadar kapan tubuhmu butuh istirahat, butuh produktif lagi. Iya Bu, saya akan coba buat jadwal mulai minggu depan ini. Oke, baik. Dengan kamu buat jadwal harian, apakah kamu mengetahui kelebihan dan kekurangannya? Menurut saya, kelebihannya kalau saya membuat jadwal harian itu, saya bisa jadi lebih teratur, tahu apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, dan waktu saya itu jadi lebih terarah. Tapi kekurangannya, kadang saya sulit untuk konsisten mengikuti jadwalnya. Apalagi kalau tiba-tiba ada kegiatan lain yang mendadak atau kan kadang kita juga ngerasa malas dan mager ya Bu ya. Jadi kayak gitu.
Oke, bagus sekali karena kamu sudah mengetahui kelebihan dan kekurangannya ya. Selain membuat jadwal harian, penting juga untuk belajar untuk mengatakan tidak pada kegiatan yang berlebihan agar kamu bisa istirahat dan nggak kelelahan lagi gitu. Tapi Bu, itu yang sulit buat saya. Saya sering gak enak buat menolak ajakan temen. Baik, menolak itu bukan berarti tidak sopan, melainkan bentuk menghargai batas kemampuan dirimu sendiri. Oh, begitu ya Bu. Baiklah, saya akan mencoba berani bilang tidak kalau memang sudah terlalu banyak kegiatan Bu. Nah, bagus. Supaya kamu benar-benar bisa menerapkan batasan itu, kita perlu melihat lebih jelas kegiatan apa saja yang mengisi harimu. Dengan begitu, kamu bisa tahu mana yang perlu dipertahankan dan yang dikurangi, agar kamu punya ruang untuk beristirahat. Maka dari itu, Ibu ingin mengajak kamu untuk menyusun langkah yang lebih konkret lagi, dengan kita membuat 5 kegiatan utama dalam seminggu ke depan nih. Nah, dari 5 kegiatan itu Ibu bisa membantu agar kita melihat bersama-sama kegiatan mana yang mendukung dan mana yang harus dihilangkan agar kamu memiliki ruang untuk istirahat. Apakah kamu mau mencobanya? Iya Bu, saya rasa melihat semua kegiatan secara jelas bisa ngebantu saya buat ngatur waktu juga jauh lebih baik. Oke, baik. Kamu boleh tulis lagi di bukumu harian 5 kegiatan yang akan kamu lakukan di minggu selanjutnya. Ini pulpennya. Sudah Bu. Oke, boleh kamu bacakan nggak apa dari 5 itu? Boleh. Jadi dari kelima jadwal kegiatan yang saya buat itu, yang pertama ada kuliah dan tugas kuliah. Kemudian yang kedua 2 kegiatan kepanitiaan. Kemudian yang ketiga itu ada belajar. Yang keempat menulis jurnal di malam hari. Dan yang terakhir itu waktu istirahat atau sekedar me time. Oke, bagus sekali yang kamu tulis itu ya. Sekarang mari kita lihat satu persatu. Menurutmu kegiatan mana yang perlu dipertahankan agar kamu bisa memberikan sedikit energi positif untuk dirimu sendiri? Yang ingin saya pertahankan itu mungkin kuliah. Saya tandain ya Bu. Oke, boleh pakai ini juga boleh. Kuliah, terus mungkin belajar saat malam, kemudian menulis jurnal mungkin juga boleh sih Bu. Nggak apa lagi. Ini itu saja. Oke,
Jadi, apa kegiatan yang menurutmu perlu dikurangi supaya kamu ada ruang buat istirahat? Menurutmu apa? Saya rasa 2 kegiatan kepanitiaan itu, Bu. Kalau waktu istirahat atau me time kan sudah termasuk ketika saya menulis jurnal di malam hari, itu kan sudah pengapresiasian saya, kayak me time-nya saya. Mungkin itu sih, Bu, 2 kepanitiaan. Saya juga sudah merasa terlalu banyak kegiatan. Saya ingin menguranginya agar tidak terlalu capek. Oke, baik. Itu keputusan yang sangat tepat agar kamu memiliki waktu untuk istirahat. Yang dulunya kamu sibuk-sibuk, kamu jadi memiliki waktu istirahat untuk me time gitu kan. Menurutmu kapan waktu yang paling pas yang akan kamu luangkan sebagai bentuk kegiatan menenangkan diri seperti kamu menulis jurnal itu? Saya bisa meluangkannya itu di sore setelah kuliah atau malam sebelum tidur, Bu. Itu waktu yang paling tenang buat saya. Oke, bagus sekali. Nah, sebagai bentuk menjaga keseimbangan emosimu, bagaimana kalau kamu juga membuat komitmen untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga minimal sekali dalam sehari, entah itu chat atau telepon dan video call di malam hari gitu ya. Tidak perlu lama, tetapi tetap ada komunikasi dengan keluarga agar tetap ketika kamu lelah itu bisa ada obat yang memberikan kamu semangat lagi gitu. Saya setuju sih, Bu. Saya memang merasa lebih tenang kalau sempat ngobrol dengan mama atau adik saya. Saya akan mengusahakannya setiap hari. Oke, baik. Supaya kamu tidak merasa sendirian di kampus juga, Ibu ingin kamu mulai mencari satu teman di kampus untuk berbagi cerita atau hanya sekedar ngobrol-ngobrol santai dan mungkin belajar juga. Tidak harus yang dekat, tetapi tetap ada teman yang bisa diajak ngobrol di kampus gitu. Menurutmu gimana? Iya, Bu. Saya ada satu teman yang saya pikir saya nyaman dengan dia. Saya mau coba mulai ngajak ngobrol atau sekedar belajar bersama. Oke, baik. Jadi kamu tadi sudah menulis 5 jadwal dalam seminggu. Jadi di sini Ibu ingin mengajak kamu untuk menulis surat untuk dirimu sendiri yang sudah berhasil keluar dari rasa lelah dan stres. Apakah kamu mau menulisnya? Boleh, Bu. Saya tulis di buku harian saya saja ya. Boleh.
Sudah, Bu. Oke, apakah Ibu boleh membacanya? Boleh. Oke, baik. Setelah kamu menulis tadi, rasanya gimana? Rasanya agak lega, Bu. Kayak ngingetin diri sendiri kalau saya tuh sebenarnya sudah bisa melewati ini semua. Apalagi hal-hal yang berat. Oke, baik. Bagus kalau kamu merasa lega gitu ya. Ibu juga senang mendengarnya. Dari surat itu, bagian mana yang paling kamu jadikan pengingat ketika kamu menghadapi situasi yang seperti itu lagi? Bagian yang saya bilang di situ, kamu berharga dan kuat. Bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tetapi karena kamu mampu bangkit. Itu ngena banget sih mungkin buat saya. Oke, baik. Itu pengingat yang sangat kuat ya. Kamu melihat kalimat yang menunjukkan bahwa kamu itu sudah berkembang. Ibu harap kamu bisa terus memegang kalimat itu saat kamu putus semangat. Iya, Bu. Saya akan selalu mengingatnya. Baik, kamu hari ini sudah berusaha dengan sangat baik, mulai dari memahami dirimu lewat tulisan dan surat itu tadi, serta kamu menyusun langkah-langkah yang sudah teratur. Sebelum sesi kita selesai, Ibu ingin memastikan bahwa kamu punya pegangan saat kamu merasa lelah. Jadi, kamu akan fokus pada kegiatan prioritas yang tetap mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas-tugas, serta belajar. Lalu kamu juga akan menulis jurnal 10 menit setiap hari di malam hari setelah kamu belajar. Lalu memberikan waktu luang untuk kamu istirahat. Kamu juga akan mengurangi 2 kepanitiaan tersebut. Ibu harap langkah-langkah ini bisa membuat kamu merasa lebih ringan dan stabil untuk kedepannya. Bukankah begitu? Iya, Bu, benar sekali. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, Ibu ingin merangkum dari awal hingga akhir selama konseling ini. Jadi hari ini kamu sudah berani mengekspresikan perasaanmu melalui tulisan dan membacanya kembali dengan jujur. Dari tulisan itu, kamu menemukan bahwa kelelahan itu berasal dari jadwal kuliah yang padat, kesulitan mengatur waktu, dan rasa kesepian di kos. Sehingga muncullah kerinduan pada keluarga di rumah. Kamu juga sudah memahami bahwa rasa lelah itu bukan berarti kamu lemah, tetapi karena aktivitasmu memang belum seimbang antara kegiatan perkuliahan dan tugas-tugas atau kepanitiaan itu. Kita sudah menyusun langkah yang konkret seperti membuat jadwal harian, mengurangi 2 kepanitiaan itu tadi, dan menetapkan waktu istirahat dengan menulis jurnal di setiap malam. Kamu juga akan menjaga komunikasi dengan keluarga dengan mengirimkan pesan melalui WA atau telepon atau video call gitu ya. Dan kamu akan mulai membuka diri kepada teman-teman di kampus agar kamu tidak merasa sendiri. Bahkan kamu juga sudah menulis surat untuk dirimu sendiri dan itu menunjukkan kamu mampu bahwa bisa memberikan kasih sayang kepada dirimu sendiri. Benarkah begitu? Iya, Bu, benar. Rangkuman yang Ibu sampaikan sudah sangat sesuai dengan apa yang saya rasakan dan saya pelajari pada hari ini. Baik, Ibu sangat mengapresiasi kamu dan sangat menghargai bagaimana kamu mau terbuka dan mau berproses pada hari ini. Kamu juga sudah mengambil langkah yang besar pada hari ini. Lalu, apa yang kamu rasakan setelah sesi konseling ini? Saya merasa lebih ringan dan lebih jelas harus bagaimana ke depannya, Bu. Rasanya seperti beban saya sedikit berkurang karena bisa menceritakan semuanya. Saya juga jadi lebih paham apa yang perlu saya perbaiki, terutama soal mengatur waktu dan menjaga keseimbangan kegiatan saya, Bu. Oke, Ibu senang mendengarnya. Kedepannya kamu tinggal menjalankan rencana yang sudah kamu buat tadi. Tidak perlu yang sempurna banget, cukup kamu dengan konsisten dan pelan-pelan saja. Kamu itu sudah menunjukkan bahwa kamu bisa
bisa menjalankan dengan baik gitu. Baik Bu, saya akan mencobanya perlahan-lahan. Oke, baik. Kita akan bertemu minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama untuk mengecek bagaimana perkembanganmu dalam menjalankan jadwal dan mengelola kegiatanmu. Apakah kamu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Saya ingin melihat apakah saya sudah bisa mempraktikkan semua dengan baik atau belum. Oke, baik. Bagus sekali. Terima kasih karena kamu sudah mau hadir pada hari ini dan terbuka pada Ibu. Ibu harap kamu menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, lalu kamu menjalankan prioritas yang sudah kamu buat tadi, dan berproses dengan semangat. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sampai bertemu di sesi selanjutnya ya. Terima kasih sudah datang hari ini. Terima kasih Bu, sampai jumpa. Ya, Mari Bu. mari.